Suatu kali Imam Junaid disebutkan di kitab ini, di bagian belakang, menceritakan ra'aitu faqiran alaihi athar al-ibadah. Suatu kali aku melihat ada seorang yang fakir, miskin, sepertinya rajin ibadah, tapi suka minta-minta. Wa faqultu fi nafsi, lalu aku berkata-kata dalam hatiku, launa anna haza amila amalan yasunu bihi wajah kana ahabba ilaih. Coba kalau orang ini mau kerja aja, badannya kan masih kuat, pasti dia nggak perlu minta-minta. Dia menggunjingkan orang itu, tapi cukup di hati. Bapak masih ingat siapa Imam Junaid? Siapa Junaid? Junaid ini imam wafat tahun 297 Hijriah. 297 Hijriah. Gelarnya Sayyid Taifah, pemimpin para ahli tasawuf. Tahun 297 sudah ada istilahnya pemimpin sufi. Berarti sufi itu sudah ada Hijriah. Ketiga Hijriah disebut salaf gak? Salaf, berarti salaf itu dari di dalamnya ada sufi, ada imam mazhab. Tapi mereka itu hari ini yang dibantah oleh kelompok-kelompok yang bakal menjadi khawarij masa depan. Lalu mereka mengatakan tidak ada sufi, sufi zindik, sufi khurafat, ya. Dan yang paling lucu itu apa? Imam Junaid ini kan gurunya Imam Asy'ari, ya, gurunya Imam Asy'ari, ilmu kalam yang sudah di ahlus sunnahkan. Jadi saya diejek-ejek oleh mereka, ya saya nggak merasa diejek, merasa ketawa. Jadi mereka ngutip pengharaman Imam Syafi'i terhadap ilmu kalam. Apa arti ilmu kalam? Tetapi mereka menerjemahkan ilmu kalam itu filsafat. Loh, dari mana kesamaan kalam dengan filsafat? Gak ada. Jadi Imam Syafi'i itu melarang orang belajar kalam, karena ilmu kalam di zaman Imam Syafi'i itu adalah ajaran akidah Mu'tazilah yang menolak takdir, dan mereka mendahulukan akal daripada kitab dan sunnah. Menyebut ajarannya kalam. Tapi setelah seabad, kata kalam berubah menjadi kalam yang sudah dialusunnahkan. Sebagaimana dulu fikih itu ilmu yang dulu dipopulerkan oleh Imam Abu Hanifah, yang disebut ahlul ra'yi, bukan ahlus sunnah, bukan ahlul hadis. Tapi belakangan sekarang menjadi tren ilmu fikih, ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Imam Junaid ini, dia punya ilmu, satunya ilmu hadis, dan ilmu yang paling terkenal dari beliau adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ini, kata mereka, bukan dari Rasulullah. Loh, katanya kalau ada salaf aman. Giliran salafnya kita majuin, oh dia nggak mau terima juga, ya. Oke, apa yang kejadian pada beliau? Falamman saraftu ila baiti wa syara'tu fi wirdi thaqula alayya fi jami'a anwa'ihi fanimtu anha faraitu dhalika al-faqir qad ji'a bihi ala khawan wa qila li kull lahmihi faqad ikhtabta, ya. Kalau diterjemahkan secara bebas, ketika aku pulang sampai di rumah,
Biasanya Imam Junaid ini kalau nyampe ke rumah bukan mau tidur, Pak. Kalau kita pulang mau ngapain? Mau tiduran deh, mau nonton, mau main handphone. Nah, ini beda dia. Di zaman itu belum ada smartphone. Maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu kemudian memulai membaca wiridnya. Saqula alayya jami'a anwa'i. Tapi kok bacanya berat? Biasanya bacanya nikmat, kayak orang melahap makanan. Ini baru mulai istighfar sudah berat, mulai syahadat sudah berat. Ada yang bisa konsentrasi. Lalu tertidurlah beliau. Ketika tertidur, tiba-tiba ada yang datang membawa orang ini, ada bangkainya. Terus apa katanya? Kul min lahmi faqad ikhtabta. Ini ada daging bangkainya orang yang kamu omongin di hatimu itu, makanlah dia. Lalu Junaid mengerti fikih. Dia fikihnya fikih Imam Tsauri. Fikih Tsauri sudah nggak ada Pak sekarang ya. Sufyan Ats-Tsauri ya. Ada yang mengatakan dia pakai fikih Ishaq ya. Indana qultuhu fi nafsi. Aku kan cuma bergumam dalam hatiku, belum melafazkannya. Nah, ini untuk meluruskan. Karena ibu-ibu, bapak-bapak ini banyak bilang, ini kan kenyataan, yang saya omongin kenyataan, berarti ini bukan gunjing. Lah itulah yang disebut gunjing. Gunjing itu membicarakan sesuatu yang nyata. Kalau enggak disebut fitnah. Ya. Faqila li, lalu dikatakan kepada Imam Junaid, mithluka la yaliqu bih. Orang kayak kamu, maksudnya engkau ini kan wali Allah. Atas di kolmumu ada sesuatu hujatan merendahkan kepada makhluk-makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Berat jadi wali Pak ya? Mau jadi wali? Enak Pak jadi wali, jadi kekasih Allah. Tapi adabnya gitu. Ngeliat pengemis nggak boleh, sedikit pun suuzon nggak boleh. Gimana? Kuat ya? Imam kita sholatnya agak panjang, bacanya agak berat. Waduh, nggak boleh kesel Pak. Nggak boleh kesel kita. Aduh, panjang amat gitu, nggak pantas. Kalau cuma jadi wali ya. Dicaci maki orang nggak boleh emosi, biasa aja. Gimana? Kuat gak jadi wali? Nabi Muhammad itu dilempar sama orang nggak balas Pak. Mau jadi wali murid aja kali ya. Falamma asbahtu, ketika esok pagi Zahuf. Nah itu ternyata lagi beliau ini nyari nih. Pagi-pagi dicari sampai ketemulah orang ini. Faqala li, aku mengucapkan salam kepadanya. Lalu dia mengatakan, ya Abul Qasim, ya Abul Qasim ata'ud? Fakultu la. Pengemis ini mengerti apa yang terjadi. Ketika Imam Al-Junaid mengatakan Assalamualaikum, belum ngomong, orang ini yang tadi dibicarakan di hatinya langsung bicara, Abul Qasim, apakah engkau akan mengulang kembali apa yang kamu lakukan kemarin, yaitu membicarakan aku di hatimu? Fakultu la, lalu aku menjawab tidak. Faqala, lalu Allah mengampuni kami, saya gitu maksudnya, dan engkau. Nah ini adab paling penting ini. Jadi kalau doain orang, doain diri kita dulu baru orang lain. Ini kan sekarang banyak nih lagi tren Allah yahdik, semoga Allah memberi hidayahmu. Iya, kalau Allah ijabah, ente gak dapat hidayah, dia dapat hidayah. Ini kan sekarang lagi tren ya.
Kita beda dikit sama dia bilang Allah yahdi, ya kita aminin. Gimana seharusnya kalau kita lagi beda sama orang lalu kita mendoakan orang itu? Doakan diri dulu baru doakan orang. Allah yahdini wa iyyak. Semoga Allah memberi hidayah dan memberi hidayah engkau. Jadi jangan sombong. Itu iblis dulu kan begitu, Pak. Iblis itu dulu, malaikat-malaikat ini kan Allah bukakan lembaran Lauh Mahfuz. Karena dari langit ketujuh surga di surga iblis lagi bertugas beribadah, jaga surga. Datanglah malaikat ya, bertanya, minta doa. Wahai Tuan Azazil, doakan kami. Ternyata yang dibaca oleh malaikat ini bahwa kan ada sekelompok orang yang sudah setara malaikat nanti membelot, durhaka kepada Allah. Malaikat takut. Lalu mereka datang kepada malaikat yang sudah setara malaikat, yaitu Azazil yang bakal menanti jadi iblis. Datang ke sana minta doa. Apa kata si Azazil yang lagi jaga surga? Ya, saya doakan ente selamat semua, tapi dia lupa melupakan doakan dirinya. Jadi orang-orang yang merasa dirinya suci, merasa dirinya akan selamat, lupa mendoakan dirinya, nanti begitu ya, anak buahnya Azazil semua itu iblis ya.